Episode ke-13 gua bakal minta kalian untuk em, eh, sebutin satu judul film dari 2013. Captain Phillips. Episode 13 sebutin satu film 2013. Captain Apa ya? Phillips. Captain Phillips. Captain Phillips. Tom Hanks. 2013 apa lagi? Iya, gue juga nggak tahu gitu 2013. Sang Kia itu 2013 bukan ya? Apa? Baru gue lihat. Heavy Island bukan. Oh iya, Sang Kiai. Sang Kiai yang pernah gue sebut di episode film Indonesia itu ternyata 2013. Gue paling gampang aja yang tiap tahun ada Marvel Iron Man 3 Oh iya benar. Iron Man 3 tuh oh iya 2013 ya. bareng sama Thor Dunia Gelap. Ya kan? Iya. Dunia Gelap. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Siniar H17 di episode ke-13. Kali ini kita akan ngebahas tentang aktor. Sebenarnya ini bukan Wow. jadi ingat ya Pak, scene yang SpongeBob. Aktor. Ini aktor tapi kita bukan ngebahas aktor favorit kita atau misalnya aktor terbaik menurut kita. Ini cuman judulnya sendiri mungkin bisa dilihat itu adalah satu aktor 3 film. Oke. Jadi di sini kita bakal milih salah satu aktor dan dari aktor ini kita pilih 3 film yang menurut kita terbaik atau menurut kita unik atau memorable gimana pun. Siapa dulu yang mau? Om Bimpa. Kan nggak bisa ngedengar mereka. Tuan rumah studio baru kita deh. Iya. Oke. Sialan. Aku ya. Kalau aku itu milihnya Timothée Chalamet. Ya. Oke. Terus gimana? Gak masuk best picture, gak masuk best actor loh dia. Di mana? Di tahun depan. Dune. Iya. Kenapa? Ya nggak masuk. Oh gitu. Ya katanya gitu soalnya ya side quest bentar ini topiknya. Katanya Dune tuh udah ada 11 nominasi tapi best actor nggak dapat katanya. Iya. Lanjut. Template gimana Anjay? Ya, bebas aja. Siapa tiga filmnya gitu? Enggak langsung aja. Langsung aja ya? Langsung aja. Oke, 3 filmnya yang kupilih itu kan ya gitu. 3 filmnya yang kupilih itu yang pertama Dune Part 2. Tapi yang Part 1 juga udah oke lah, tapi yang Part 2 Kan lebih nggak masuk nominasi. kampret terus gimana? Ya enggak maksudnya ya enggak kenapa-napa. Yaudah yang pertama tuh Dune Part 2 Ya. Oke. lebih memorable sih daripada yang pertama performance-nya. Terus yang film keduanya Wonka, itu film baru juga. Ya. Itu Oh ya, Wongka. Oke. cukup shocking Timothée Chalamet bisa acting kayak gitu. Hmm. Terus yang ketiga mungkin Call Me By Your Name. Call Me By Your Name. Itu breakout performance-nya si Timothée Chalamet. Dapat nominasi Oscar juga di sana. Ya, tapi sebelum itu apa ya? Sebelum Maksudnya ya kan breakout tuh berarti ya udah Paling main. Itu tahun Interstellar. 2014 ya. Call Me By Your Name 2017. Oh iya. Wongka itu 2000 berapa sih? 23. Kemarin. 23. Oh berarti 23. kalau Oscar berarti Oscar 2024 ya? Nggak tahu. Iya. Kapan kan sih? udah. Ah? Kan udah Oscar 2024. Oh iya juga. Nggak dapat nominasi. Gak dapat nominasi sama sekali berarti ya? Atau jangan nggak di apa? Nggak submit ya? Iya nggak disubmit bisa aja. Mungkin bisa jadi. Tapi Kenapa? padahal itu film festival gitu loh tipenya. Ya enggak sih kalau Apa, Wongka? Komersil men. Enggak komersial Komersial banget. banget. Kayak enggak, gue ngerasa kayak ya enggak tahu juga ya. Gue tuh enggak terlalu suka nonton, bukan enggak terlalu suka sih. Katalog film gue di musikal tuh kan memang dikit ya. Tapi menurut gue Wongka termasuk yang the best lah untuk musikal. Wongka tuh ya emang itu bagus banget sih. Gak expect bakal bagus itu. Saya apa ya? Mungkin karena itu rilis kan setelah kita UAS Desember tuh kan. Terus ya udahlah UAS selesai pengen nonton film. Santai. Dan pertama kali nonton film Wonka tuh gila sih. Itu Bulan apa sih itu? relaxing banget. Desember. Iya itu. Iya kayaknya nggak nyampe deh. Nggak tahu sih. Ada jarak waktu buat nge-submit Oscar tuh entah Desember akhir beres atau gimana. Kayaknya ya belum sempat aja. Ya emang gak Maybe. Tapi kayaknya nggak cocok ya kalau misalnya nominasi gitu. Kurang sih. Ya kan. Bagus cuma ya untuk sekelas Oscar enggak sih. Sayangnya itu. Film apa lagi? Katanya 3. Kan maksudnya kan berarti udah Wongka doang tadi ngomongin. Sama itu Call Me By Your Name. Ya kenapa dia bagus di situ kayak gitu loh. Apa ya? Call Me Call Me By Your Name Name itu si Timothy masih berapa ya?
Nggak tahu Masih berapa. muda sih dia sih. Dia umur Di situ. berapa sekarang? 30 Dia umur berapa berapa? sekarang? Aku juga nggak Ya tahu. belum nyampe 30 kali cuy. Masa sih? Belum nyampe. Belum. Timothée Chalamet. Masa Dia tuh kelahiran 2000-an? Enggak, 95. tahun 19-an. 95 ke 17 berarti 22. Iya. 29 dong. Masih sekarang. Masih Iya. 22 tahun. Iya, Mas. Damn. Timothy itu termasuk muda. Iya. Anjir. Bahkan dia sama Tom Holland tuaan Tom Holland kayaknya. Tuaan. Kayak sama deh. Sama. Masa sama sih. Tom Holland bukannya dia umur 19 pas 2016 ya? Tom Holland pemain 96. Beda Tom setahun. Holland, oh beda Ya bener setahun. kan? Tapi pas Civil War tuh masih 19. Iya Iya. benar, Civil War. Gila juga ya. Umur 22 tahun udah dapat nominasi Best Actor. Acting ya kah yang menurut lo, maksudnya kayak Performance-nya bagus. Cuma jujur lebih di filmnya sih aku lebih ngerasain vibes-nya. Vibes-nya tuh apa ya, damai banget terus enak juga. Tapi untuk acting juga nyambung sih. Kalau chemistry sama Armie Hammer-nya dapat. Ya, oke. Terus sebagai orang yang apa ya? Entah dibilang lost identity apa sih exploring identity gitu, apa itu mencari namanya? identitas lu gay apa enggak gitu. Iya, ini film tentang gay ya. Ya gay. Cuma awalnya Baru nyadar tuh dia gua. nggak bukan yang gay, dia punya pacar cewek. Cuma pas Ya, ketemu sama si Armie Hammer, dia mulai ngerasain sesuatu sama si dia. punya perasaan lah. Iya, ngebangun friendship, akhirnya ngebangun love story sama si Armie Hammer itu. Armie Hammer tuh main di mana ya? Dia tuh. Social Network. Ya itu dia, Iya. bener ya. Yang kembar ya. Yang kembar. Tapi emang di All My Name bagus sih. Tadi Wonka, kalau My Name, sama satu lagi tadi Dune Part 2 Dan part oh, 2. Dan per 1 nggak masuk. lebih tapi kan ngena yang Anda, part saya 2. masih ingat Anda mengkritik acting dia Satu doang. setelah nonton film itu malahan. Satu doang. Ya kan, Dimana dia kayaknya itu kekurangannya tuh. bisa jadi ya. Mungkin itu yang dia bikin dia gak masuk Oscar deh. Soalnya yang ini mungkin kalau Lady Bird sih emang karakternya begitu ya. Daripada aku belum nonton. Daripada aku belum nonton. Jadi dia emang karakternya cool, gitu. Jadi datar terus, tapi yang itu datar. Itu bukan masalah datarnya, bisik-bisiknya. Iya. Bisik-bisiknya tuh kayak apa ya, maksa untuk bisik-bisik gitu. Jadi kayak kurang dapet aja. Jadi Bisik-bisik yang pas. sama si Chani. Oh iya. Kayak gitu. Kalau misalnya dia harus dinominasiin, menurut gua satu scene aja yang bisa dia nominasiin, yang scene yang dia declaring that Iya. Iya is itu. lisanal gaib. Itu keren sekali. Itu keren itu. Masih lama Pak. Apa namanya? Mesaya. Ya tapi karir seorang Timothy masih panjang lah, dia masih termasuk muda. Masih Nggak menutup kemungkinan di masa yang akan datang mungkin dia bakal masuk nominasi Iya. di film Mungkin apa. film selanjutnya bakal masuk sih mungkin. Yang A Complete Unknown. Dia jadi Bob Dylan. Oh dia main di situ. Itu dari kapan itu udah ada kayak pemberitaan film itu, tapi Iya, digoreng lama. Udah ada trailer ya kok? udah ada. Wah, Udah ada. oh belum lihat. Menarik sih sebenarnya. Sebenarnya pengen ini sih, mungkin dari film Timothée Chalamet aku pengen nonton Beautiful Boy. Ya itu gue Beautiful baru mau Boy. nanya itu. Itu pengen nonton, cuma di Amazon kalau nggak salah sih. Kenapa? Di Amazon. Itu film tahun berapa? 18. 2018. 2018. Masih muda juga. Gue Iya. tertarik nonton itu karena yang jadi orang tuanya adalah Steve Carell. Michael sama siapa lagi nama karakternya itu, si istrinya tuh yang di The Office. Pokoknya itu kan dua orang itu kan suami istri kan di Beautiful Boy. Di Office tuh mereka jadi the true love-nya. Mereka gitu. Menarik juga. Ya makanya kayak jadi Emang fans The Office ya? Si saudaranya mungkin. gak tahu itu siapa saudaranya. Jangan-jangan ini siapa, Ken Kwapis, salah satu sutradara The Office. Bukan deh. Felix Van Ya nggak Groeningen. mungkin juga sih makanya. Itu aja dari Timothée Chalamet. Ada honorable mention atau nggak ada lagi? Lo nonton Interstellar. Interstellar apaan nih? Dia bentar banget dong di situ. Dia cuma cameo loh hitungannya. Jadi anaknya si siapa? Matthew McConaughey. Iya Masih cuma muda. jadi awal-awal. Imagine dulu pas kecil lu mirip Timothy, pas gede lu mirip sama Casey Casey Affleck. Affleck. Iya gitu. Aneh banget. Emang bisa ya? Kayaknya nggak satu ras genre gitu. But anyway, itu dari lo, Timothée Chalamet 3. Paling honorable deh. French Dispatch. Gue juga pengen tuh Beautiful Boy. Tapi gue kan itu kan sedih ya filmnya sebenarnya kan, katanya sedih soalnya ngomongin tentang adiksi dan lain-lainnya kayak gitu.
Cuman karena ada Steve Carell-nya itu gue jadi nggak bisa seriusnya. Sama halnya kayak satu aktor ini, anjay. Bridging. Ya. Yang kalau gue nonton gue nggak bisa nganggap dia serius, walaupun ada satu yang menurut gue dia serius banget, yaitu adalah si Ryan Gosling. Pilihan gue buat diomongin kali ini. Gue benar ngacak banget filmnya, walaupun ada dua yang pengen gue omongin. Oke. Yaitu kalau yang dua udah pasti ini adalah Crazy Stupid Love sama First Man. Crazy Stupid Love itu adalah film rom-com yang sangat memorable banget, apalagi scene akhir-akhirnya lah, bukan terakhirnya banget. Wajib nonton silakan karena seru sekali. Bagus. Lu udah nonton? Belum, tapi katanya bagus. Belum. Iya, bagus banget. Gue suka banget sama premisnya, gue suka banget sama ceritanya, sama karakternya. Dan ini udah keberapa kalinya berarti ya? Kayaknya kedua kali atau ketiga kali Emma Stone sama Ryan Gosling main bareng. Mereka tuh main bareng di banyak film kan ya? Iya, banyak. Kalau nggak salah Easy A, terus Easy A ada? Nggak tahu sih. Kan Easy A. Tapi emang banyak film mereka berdua. Apa sih yang adalah pokoknya kan ya selain La La Land, terus yang lain-lainnya lagi. Iya ada. Banyak banget kan si Ryan Gosling. Di Crazy Stupid Love, Ryan Gosling ya berperan sebagai cowok yang ibaratnya ini adalah standar orang ganteng, ibaratnya yang diem di bar-bar kayak gitu. Terus selalu memancing-mancing cewek untuk dibawa ke rumahnya ibaratnya. Di sini gue suka banget tengil, dan kalau Ryan Gosling sama Steve Carell pasti gue udah ya seru gitu filmnya. Bahkan film-film yang sebenarnya temanya serius tapi komedi, itu The Big Short juga. Itu aja yang ngomongin The Big Short aja. The Big Short juga itu kan ada Ryan Gosling sama Steve Carell juga, dan menarik sekali. Mungkin buat kalian nggak bakal terlalu suka sama Big Short karena ini film tentang krisis ekonomi 2007-2008. Walaupun dikemasnya tuh kayak semi mockumentary gitu. Dan di situ juga Ryan Gosling juga lagi-lagi kayak a piece of asshole juga yang sangat menarik kayak gitu kalau ditonton gitu, kayak ini orang kita tahu kalau misalnya orang-orang ini nyari-nyari duit tapi dia bisa lucu banget ya gitu. Apalagi ditambah sama Steve Carell gitu, dinamika Steve Carell sama Ryan Gosling ini emang the best banget. Nah satu lagi kalau misalnya filmnya First Man ini yang bikin gue ini, kalau kayaknya ini adalah film kedua Ryan Gosling yang gue nonton. Jadi setelah La La Land, terus First Man karena Damien Chazelle-nya gitu. Gue pengen tahu film dari Damien Chazelle-nya gitu. Dan di sini Ryan Gosling gue nggak bisa ketawa ngelihat dia sama sekali karena di sini dia beda banget. Although dia nggak mirip sama Neil Armstrong sama sekali, tapi gue selalu punya berpegang tuh kalau misalnya film biopic itu nggak berarti harus mirip, tapi bukan berarti jangan beda banget. First Man tuh masuknya biopic ya? Iya, biopic tentang Neil Armstrong. Dan di sini benar-benar menyentuh banget, sedih banget. Ryan Gosling as a Neil Armstrong, bagaimana dia mencoba untuk melupakan tragisnya kehilangan anaknya. Sebenarnya spoiler tapi kan sejarah. Tapi bukan spoiler sini, di awal aja sebenarnya. Dan endingnya yang mungkin gue udah pernah ngomongin juga di episode pertama, yang dia ngelepasin gelang anaknya di bulan, yang which is nggak tahu itu fiksi atau bukan. Kalau misalnya itu nyata, makin chill lagi gitu. Gue gitu makin kena chills sekali. Karena benar-benar yang ngebayangin aja ada benda manusia di luar sana, walaupun ada banyak satelit sebenarnya, cuman kan kalau ini kan lebih personal lagi. Di sini gue suka banget sama actingnya Ryan Gosling. Di First Man gue juga suka sama actingnya Claire Foy, which is one of my favorite actress. Dan itu dari Ryan Gosling sih. Kalau misalnya La La Land, jujur gue kan gak milih ya tadi ya La La Land, karena buat gue dia biasa aja. La La Land buat gue gitu kayak ya he's being the male role, yang sebenarnya kan karakter utamanya kan Mia sebenarnya kan. Iya. Jadi nggak ngena banget lah ibaratnya kalau buat gue si Sebastian ini. Bagusan dia di Barbie. Iya, gue barusan mau ngomong itu di Barbie. Lebih act out maksudnya.
gue perjalanan ke sini di motor gue mikir milih Barbie nggak ya kira-kira filmnya. Tapi gue mikir Gosling itu act kayak out banget men. Seru banget nonton si Gosling situ. dia di nominated nggak sih? Iya nggak ya? Dapat nominated Oscar kan? Oscar supporting actor. seperti yang Kenapa ya? Lah. Buat gue ya kalau buat gue sih ya Barbie secara keseluruhan memang bukan film gue juga, jadi gue nggak begitu kayak nemuin alasannya kayak ya mungkin karena dia fun, karena dia benar-benar beda, energik gimana lah. Tapi nggak buat gue sih kalau dia Barbie. Walaupun ada satu yang pengen gue omongin aja, sebenarnya ini bukan ngomongin aktor ya, tapi ngomongin filmnya, The Notebook. Oke, The Notebook. Banyak yang muji gak sih? nggak tahu. Pokoknya jarang denger aja sih. Tapi lo nonton gak? Nggak, belum. Oh my god. Tapi pengen di IG sering muncul sih notebook gitu. Buat gue overrated. Itu film 2004. Iya, bareng sama siapa? Rachel McAdams ya? Rachel McAdams. Rachel McAdams ya. Gue waktu itu sempat ngomong sama salah satu temen gue, bilang ini mah cerita sinetron Indonesia tapi jadi film dan bagus gitu karena ini Hollywood. Iya. Ya itu dari gue Ryan Gosling dan nggak ngomongin Drive. Belum nonton juga. Kalau misalnya dari gue sih Ryan Gosling bukan aktor terbaik, tapi salah satu aktor pilihan gue kalau misalnya nonton. Yeah. Apa film dia selanjutnya? Kebanyakan dia Netflix sih sekarang. Sama siapa yang waktu itu? Si Chris Evans ya? Rayman. Iya. Rayman. Itu gue nonton gak ya? Enggak nonton malah. Bukan Chris Evans bener ya? Iya, aku nonton. Enggak, biasa aja. Film Netflix. Ya gimana lagi? Sekarang dari RVP. Kalau gue tuh nggak terlalu banyak katalog. Gue nggak punya banyak portofolio soal aktor ya, karena jujur gue kalau nonton film itu gue nggak merhatiin aktornya. Biasanya gue cuman merhatiin director aja sih, kayak directornya siapa, oh ini menarik, tonton gitu. Tapi mungkin kalau misalkan gue diminta untuk menyebutkan satu aktor, gue kayaknya nggak akan jauh-jauh sih, kayak aktor Indonesia aja, itu Reza Rahardian. Yang mana Reza Rahardian ini bisa dibilang one of the best aktor di Indonesia, bahkan the best mungkin ya, bukan one of the best lagi gitu, aktor di Indonesia. Dan kemarin itu sempet di spill pas matkul perencanaan, rate Reza Rahardian untuk film komersil itu ada di angka 1 ke atas katanya, 1 M ke atas gitu. Itu untuk film komersil ya. Kalau untuk film festival katanya di bawah itu. Sama film yang cuman tayang di VOD juga katanya di bawah itu juga, kalau nggak salah. Nah, 3 film Reza Rahardian yang mungkin bakal gue sebutin itu, yang pertama udah jelas Habibie dan Ainun. Lu nonton itu? Gue nonton nggak tiga-tiganya ya. Gue nonton itu yang gue lupa lagi yang mana yang gue tonton. Yang mana? Pokoknya yang ada Panjinya. Oh, yang kedua berarti yang Rudy ya. Habibie. Yang Rudy Habibie. Sama yang itu deh kayaknya, sama yang pas Ainunnya sakit. Itu yang pertama. Iya, itu. Tapi gue kayaknya yang pertama cuma nonton sepotong-sepotong doang. Gue yang nonton full yang ada Panjinya, yang kedua berarti ya. Itu. Tapi Habibie Reza Rahardian di film Habibie dan Ainun dari 1 sampai 3 itu tuh kita bener-bener apa ya, bener-bener bisa merasakan sosok Habibie dalam Reza Rahardian gitu loh. Oke. Karena kayak kita kan nggak pernah mendengar, nggak tahu ya kalau kalian ya, kalau gue pribadi gue tuh jarang, bahkan hampir tidak pernah mendengar sosok Habibie ngomong gitu loh. Baik di media maupun secara langsung, apalagi secara langsung kayak malah nggak pernah sama sekali kalau secara langsung gitu. Tapi kita paham kan, maksudnya kita tahu logat Habibie ketika ngomong itu seperti apa gitu kan. Nah, Reza Rahardian tuh berhasil meniru itu gitu loh. Yang mana menurut gue tuh susah meniru dialog seseorang itu, meniru dialog atau dialek atau aksen seseorang itu kan cukup sulit ya. Tapi Reza Rahardian berhasil meniru itu dengan cukup baik di film ini. Dan again yang dibilang sama Yahya tadi, kalau film biopik itu aktornya nggak harus sama tokoh aslinya gitu kan. Ya kita bisa lihat Habibie tuh sebenarnya nggak tinggi kan. Bahkan cenderung bisa dibilang pendek lah tinggi badannya. Reza Rahardian tuh tinggi banget. Iya, itu dia. Tinggi banget Reza Rahardian. Itu yang jadi omongan banyak orang pas pertama kali yang Habibie Ainun muncul. BCL-nya terlalu jomplang itu tingginya sama Reza Rahardian. Tapi
walaupun perbedaan fisiknya cukup cukup jauh lah perbedaan dari segi perbedaan fisik ya. Tapi menurut gue Reza Rahardian berhasil banget untuk meranin Iya. sosok Habibie ini gitu. Bahkan gue pernah ada baca gitu fun fact kalau Reza Rahardian itu untuk mendalami perannya sebagai seorang Habibie, dia tuh dulu pas pas Pak B.J. Habibie masih ada ya, masih hidup. Itu Reza Rahardian dia ngobrol berjam-jam sama Pak Habibie, bahkan orang-orang yang melihat fenomena itu mereka nganggep mereka berdua udah kayak kakek sama cucunya gitu. Jadi mereka ngobrol benar-benar deket banget. Mungkin itu salah satu metode yang dilakukan oleh Reza Rahardian untuk mendalami perannya dan menurut gua berhasil gitu di film itu. Iya. Tuh. Kemudian film yang kedua itu dia jadi pemeran utama juga. Itu My Stupid Boss. Oke. Film yang didirect sama siapa ya? Lupa gua. Sama siapa? My Stupid Boss. My Stupid Boss. Bentar aku cari dulu. Kalau nggak salah ya dia yang ngedirect Sri Asih juga deh. Oh sih itu. Perempuan. Siapa ya? Perempuan. Cowok. Upi Avianto. Iya, Upi Avianto. Itu cewek, Pak. Cewek Upi Avianto. Upi. Oh itu cewek. Dia yang ngedirect Sri Asih juga kan? Yang dari Sri Asih, yang ngedirect apalagi sih film-film yang cukup. Yang aku tahu Sri Asih doang. Hit and Run juga nggak salah filmnya Joe Taslim. Oh. Itu Upi Avianto juga kalau nggak salah ya. Nah, My Stupid Boss. Kalian berdua nonton belum My Stupid Boss? Pernah nonton. Nah, yang pertama. Iya yang pertama, yang kedua gue belum nonton. Yang pertama, kayaknya yang legasinya yang pertama sih. Kayaknya. Karena gue ada kedua juga jadinya kan gara-gara yang pertamanya juga ramai kan. Iya makanya dibuat sequel gitu. Lu kesel nggak ngeliat Boss ya? Mungkin karena masih kecil jadi kayak ngertinya tuh ya aja kesel aja gitu. Iya kan kayak si Reza Rahardian itu bener-bener bisa nampilin apa ya, bisa jadi sosok bos yang ngeselin gitu. Ketika lo nonton dia di Habibie kemudian lo nonton My Stupid Boss, itu tuh kayak dua orang yang berbeda jadinya lo. Apalagi di My Stupid Boss itu perawakannya dia itu bener-bener berubah banget. Yang rambutnya jadi rambut mangkok. Iya, mangkok. Ya kan? Rambut mangkok, habis itu brewokan, kumisan dan segala macam. Iya, buncit lah ibaratnya. Iya, jadi perutnya dibuat buncit juga. Jadi kayak lo tuh melihat dua orang yang berbeda gitu loh. Padahal itu kan satu orang yang sama. Tapi karena karakternya yang beda dan Reza Rahardian bisa menyesuaikan karakter masing-masing tokoh di dalam film itu, jadi kayak kita ngeliat dua orang yang berbeda gitu. Jujur gue ngeliat Reza Rahardian di film My Stupid Boss itu gue kesel banget, kayak sebel banget gitu. Karena kan dua karakter yang cukup berbeda kan. Habibie itu tipikal orang yang dia jomplang banget. Iya makanya Habibie itu tipikal orang yang waktu dia di film Habibie itu kan kayak dia punya dunia sendiri gitu kan ibaratnya. Si Pak Habibinya itu di film itu. Terus juga ada sisi percaya dirinya dan segala macam gitu. Beda banget sama di My Stupid Boss yang ngeselin dan sok tahu gitu loh. Dia jadi karakter yang sok tahu dan gue kesel ngelihat dia di My Stupid Boss gitu. Dan itu mungkin salah satu film yang apa namanya, yang dia sama Bunga Citra Lestari lagi gitu. Iya, BCL lagi. Ada berapa berarti ya? 1, 2, 3, 4 ya, 4 ya nggak sih? Pas di mana? Pasutri Gaje. Oh iya. Pasutri Gaje juga. Kedua lagi. Kayaknya dia kayak Ryan Gosling sama Emma Stone. Bisa jadi. Iya, Reza sama BCL gitu. Terlalu Indonesia juga gitu. Star sistemnya Indonesia Itu tuh. yang kedua ya dari gua My Stupid Boss. Kemudian yang ketiga ini sebenarnya di film ini dia nggak jadi karakter utama, dia jadi supporting aktor. Bahkan mungkin dia bukan main supporting, kan ada main supporting, ada supporting kan. Dia supportingnya itu waktu di film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Dia di situ berperan sebagai, gue inget banget nama karakternya dia tuh Ajis di situ. Dia tuh keturunan Belanda dan jadi suaminya si Hayati, suaminya Pevita ya. Nah di film ini tuh karakternya beda lagi tuh. Karakter dia tuh di film ini tuh kayak dia kan namanya anaknya orang kaya gitu kan. Jadi kayak dia tipikal orang yang suka berjudi, suka ngerokok, mabok-mabokan dan segala macem. Pokoknya kayak apa ya, kalau istilah sekarang kita mungkin mendengarnya starboy, fuckboy gitu-gitu lah pokoknya. Dia jadi itu di film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Dan apa ya, dia tuh menurut gue berhasil menjadi karakter itu walaupun itu bukan karakter utama. Kan karakter utamanya siapa sih? Herjunot Ali. Nah, dia berhasil memerankan karakter Aziz itu. Apalagi gue cukup
cukup amazed sama actingnya dia ketika dia mabok. Gue nggak tahu dia mabok beneran apa enggak ya, gue nggak tahu. Tapi waktu scene dimana dia baru pulang ke rumah dan ngelihat Hayati lagi baca bukunya Zainuddin itu yang Herjunot Ali. iya Herjunot Ali itu baca buku yang ditulis sama Zainuddin itu, jadi kayak dia apa ya, ibaratnya ngomel tapi dalam kondisi mabok gitu loh. Ngomelnya karena apa? Ngomelnya karena ya ngapain lo baca buku, kan gue baru pulang, gue mau makan gitu loh. Oh, I see. Tapi dia malah baca buku. Itu kayak ngomel tapi dalam kondisi mabok. Dan kalau misalkan itu adalah acting, itu keren banget. Gue nggak tahu itu acting apa dia beneran mabok, gue nggak tahu ya. Wah, bisa aja sih. Ada banyak loh yang scene yang mabok ternyata emang aktornya Iya. disengaja mabokin. Iya bener emang banyak. Itu kalau dari gue ya. Mungkin honorable mention aktor lagi, itu aktor Indonesia lagi ya, itu adalah Vino G. Bastian. Itu sama, itu pemeranannya dia berperan sebagai karakter yang kontras itu bener-bener oke. Contohnya kayak di Miracle in Cell, itu dia kan karakternya kayak apa ya, polos, lugu, atau iya terintimidasi gitu lah, karakter terintimidasi. Dia tuh bapaknya kan? Iya, dia tuh bapaknya yang siapa sih namanya, lupa gue. Nggak tahu. Kalau misalnya di yang Koreanya ya bapaknya tuh sebenarnya kan sakit. Iya. Sakit kan, jadi sebenarnya ya punya gangguan jiwa lah ya. Gangguan jiwa kayak gitu. Tuh, terus dia di film yang lain, kalau kalian kayaknya nggak nonton sih, itu ada film dan series. Sebenarnya kemudian film udah lama, tahun 2009 kalau nggak salah, Serigala Terakhir. Nah itu ada seriesnya baru-baru ini tahun 2020 kalau nggak salah, dibuat seriesnya Serigala Terakhir. Wah, jadi film dulu baru series gitu? Iya, film dulu baru series. Oh, gue nggak tahu. Di Netflix apa di video apa di Netflix gitu, nggak salah, lupa gue. Nah terus di film Serigala Terakhir itu si Vino G. Bastian ini berperan sebagai Jarot, nama pemerannya. Nah dia itu kan film tentang gangster gitu kan, jadi kayak munculin perawakan serem dan segala macem. Terus juga gue pernah nonton waktu itu, kayak nggak sengaja ngelihat sinetron, tapi bukan sinetron sih, tonnya kayak FTV yang biasanya ada di SCTV gitu, yang bukan berepisode-episode ya, kayak cuman apa namanya, kayak gimana ya jelasin ya, dia bukan berepisode-episode, tapi jadi kayak cuman film gitu doang, ditayangin, habis itu besoknya ada lagi tapi dengan cerita yang berbeda gitu loh. Itu biasa, itu ada tuh di SCTV. Apa tuh jenisnya? Gue nggak tahu lagi, makanya tuh gue bingung mau jelasinnya gimana. Mungkin serial, tapi iya mungkin serial, tapi kayak beda-beda gitu loh. Beda-beda maksudnya beda-beda kayak gimana? Karakternya beda-beda atau tetap sama? Karakternya beda, ceritanya beda. Tapi judulnya sama? Judulnya beda juga, cuman dia tuh serial televisi namanya FTV apa gitu, FTV kan misalkan. Nah FTV itu ada sub judulnya lagi gitu loh. Nah itu yang beda-beda. Oh, tidak tahu sih. Nah Vino G. Bastian tuh sering main di situ. Dan di situ lo tau gak karakter dia kayak gimana di situ? Komedi. Kayaknya dia emang jadi kontras, bener-bener kontras nih di setiap filmnya. Gue tuh cukup mengapresiasi orang-orang yang bisa berakting sangat kontras kayak gitu. Jadi kayak dia nggak meninggalkan apa ya, nggak meninggalkan legacy dia di film-film tertentu gitu. Contohnya kayak kita misalkan nyebut Robert Downey Jr. Dia identik sama Iron Man kan? Oppenheimer. itu yang Oppenheimer. Mungkin dia cukup berhasil di Oppenheimer gitu. Emang Iron Man, emang kalau orang-orang pada ngomongin Robert Downey Jr. ya pasti Iron Man. Iya, itu dia. Sama halnya kayak kita ngomong Chris Hemsworth ya, Thor gitu. Jadi dia udah terlalu melekat sama karakter dia gitu loh. Itulah kenapa film Dylan, gue nggak nonton film Dylan ya, tapi gue tahu cerita di balik kenapa Iqbal Ramadan tuh nggak mau lanjut memerankan Dylan gitu, digantikan sama siapa namanya, Arbani. Ya nggak tahu. Oh itu. Ya karena takut Dylan itu identik sama dia gitu. Takut kebalik posisinya, jadinya malah Dylan yang ngepromosiin si Iqbal ibaratnya daripada Iqbal ngepromosiin. Itu salah satu hal ya gitu. Ya, ini kita baru banget ngebahas kemarin di kuliah umum ya soal apa ya, ibaratnya karakter yang lebih besar dibandingkan aktornya gitu. Actor as a worship subject yang dielu-elukan gitu. Iya betul. Nah ini sebenarnya gue karena kita sebenarnya udah beres kan ya tiap aktor ini, gue pengen ngebahas aja soal ya aktor itu. Menurut kalian seberapa penting sih misalnya aktor
dalam perfilman itu. Misalnya, for example, misalnya Oppenheimer yang itu tadi. Oppenheimer. Oppenheimer kan isinya bintang-bintang semua kan. Semuanya adalah pemenang Oscar semua ibaratnya gitu. Do you think it's gonna work if they don't use those actors, you know? Oke, mungkin dari gue dulu ya. Yep. Gue sebenarnya nggak begitu nggak begitu yakin ya, karena menurut gue pribadi itu kalau katanya Dominic Toretto, ini gue mengungkap kata Dominic Toretto, it's not all about the car, it's about the man who behind the driver gitu. Jadi dia bilang bukan soal kalau kita merujuk kepada perfilman, bukan soal aktornya, bukan soal bukan soal ininya, tapi lebih ke gimana director tuh bisa nge-treat dengan baik sehingga menjadi film yang baik. Walaupun setiap aktor atau aktris tuh punya kualitas yang berbeda-beda gitu. Tapi menurut gue pribadi, bukan berarti lo menggunakan aktor terbaik film lo bakal jadi bagus. Begitu juga dengan sebaliknya gitu. Contohnya film kalau misalkan gimana? Dia pakai salah satu aktor terbaik, tapi filmnya biasa aja. Ya, ada tuh The Gray Man. Tiba-tiba apa? The Gray Man. Oh iya, The Gray Man. Ryan Gosling sama si Chris Evans. Si ini Ana de Armas. Iya, sama Ana de Armas juga. Biasa ya filmnya. Gak bagus-bagus amat. Iya. Tapi buat gue mereka bukan, I'm sorry, tapi mereka bukan kayak elite actor, honestly. Buat gue mungkin sebagai aktor yang besar iya, cuma enggak, maksud gue dia punya nama besar gitu. Kalau ada kelas S gitu ibaratnya. Bisa dibilang kayak kalau kita ngelihat dari segi rate, mereka mahal-mahal semua gitu kan ibaratnya. Sama apalagi itu filmnya Chris Evans sama Ana de Armas juga, Ghosted. Ghosted ya. Itu kan ada di Apple TV Plus. Filmnya Ana de Armas sama Chris Evans yang bagus cuma Knives Out doang. Ya, benar. It's literally itu Ghosted tuh cuman ini kita apa ya? Kita ada banyak aktor, tapi nggak tahu ada film ya. Udah begini, itu lu nggak nonton ya? Nggak, gue kan nonton. Tapi gue sempat denger itu katanya hancur banget. Spoiler, bukan hancur. Iya mungkin ada yang bilang hancur. Karena mereka kayak kalau kata orang yang review itu ya, gue nonton itu si Ghost itu kayak mereka punya aktor bagus-bagus, cuman mereka nggak tahu menggunakannya gitu loh. Jadi cameo kan? Iya, makanya gue mikir kayak ini cuma end game aja gitu. Makanya pas gue nonton tuh kayak wah ada dia lagi, udah gitu doang. Cameo semua isinya. Ya, udah gitu aja. Makanya mungkin sekarang udah nggak kita juga belajar soal gimana film itu dijahit berdasarkan si aktor ya. Betul. Sekarang kan ya kalau mau dipikir kayaknya nggak begitu juga kan ya. Sekarang orang-orang independen gitu loh. Jadi ya film ya fokus filmnya, aktornya juga fokus ke aktornya gitu menurut gue ya. Film apa yang sekarang ibaratnya dijahit untuk si aktor? I don't think so, karena kalau buat gue belum ada film yang ibaratnya sebesar itu yang dijahit buat aktornya dan kayak dan bukan Marvel. Oke. Karena kan ya Iron Man juga dulunya kan sebenarnya awalnya ya cuman mereka nge-casting Robert Downey Jr. terus akhirnya berhasil banget dan akhirnya jadi image Iron Man dan RDJ itu kan kayak jadi satu karakter yang sama ibaratnya. Dan jadinya ya dijahitnya terus Iron Man dan Robert Downey Jr. Dan itu salah satu faktor kenapa banyak orang gak setuju Robert Downey Jr. jadi Doom iya. Karena udah terlalu melekat sosok Iron Man. Gue gak tahu apakah Marvel bakal membuat Iron Man di suatu universe itu adalah Dr. Doom. I don't know. Tapi kalau balik lagi tadi ke gue, menurut gue apakah aktor itu berperan penting buat kayak kesuksesan film? Menurut gue ada sih. Iya. Gue nggak bakal nonton 1917 kalau misalnya nggak ada Benedict Cumberbatch. Oke. Iya, karena gue nonton itu gara-gara ada Benedict Cumberbatch-nya. Dan gue kira dia bakal penuh di situ nonton film. Walaupun ada beberapa alasan yang kenapa gue pengen nonton itu. Satu karena banyak yang bilang ini filmnya unik, the best war movie since Saving Private Ryan. Terus katanya ada tentang one shot. Waktu itu gue belum tahu soal one shot sama sekali kayak gimana one shot gitu. Dan yang gue tahu adalah Benedict Cumberbatch karena kan setahun sebelumnya ini kan dirilis tahun 2020 ya. Walaupun dirilis globalnya tahun 2019.
tahun sebelumnya kan ada Endgame yang which is ada Doctor Strange, Doctor gue Strange. nonton Doctor Oh, Strange dan iya. lain-lainnya. Akhirnya gue pun ya pengen nonton aja gitu. Which is surprisingly gue nggak pernah kayak minta-minta ke filmnya untuk mana nih orangnya gitu, Benedict Cumberbatch pas nonton gitu, gue nggak pernah kayak gitu. Iya. Jadi ya mungkin ada keberhasilan, mungkin ada kayak salah satu apa ya, manfaatnya aktor besar gitu untuk sebuah film kayak gitu. Ya mungkin untuk nge-attract orang-orang buat nonton gitu. Mungkin Contohnya kalau gitu ya di film animasi sekarang-sekarang. Kayak gimana contohnya? Mungkin kayak ini deh yang rilisnya sama 2020 itu film Disney Onward yang isi Tom Holland sama Chris Pratt. Oh iya. Buat gue itu nggak berhasil. Kalau buat gue sendiri gitu maksudnya. Aku berhasil karena Tom Holland sama Chris Pratt. Karena kan Marvel bukan di dua-duanya. bioskop kan? Iya kan? Bioskop. Really? Bukannya itu pas lagi COVID ya? Aku nonton di bioskop hampir mendekati COVID. Sebelum COVID berarti. Sebelum COVID banget. Bareng sama Birds of Prey. Soalnya yang gue inget tuh film itu adalah film penutup kayak gitu. Onward tuh antara Maret sama Sonic. Gitu. Sonic benar ya? Maret mah udah tutup kali coy. Belum. Maret tuh mulai tutup. Gue masih inget. Berarti masih ada ya? Masih ada. Wow. Sebelum banget ini. Tapi kayaknya dikit yang nontonnya gak sih? Yang nonton kayaknya. Ya, kalau kata aku sih ya bagus-bagus aja soalnya filmnya. Adik kakak kan? Adik kakak. Terus kayak apa ya film animasi sekarang ya kayak gitu ya? Kayak Disney sih kayak. Justru kalau menurut gue kalau animasi khususnya Pixar ya, karena animasi yang gue nonton cuma Pixar doang kebanyakan ya. Gue nggak pernah tertarik nonton ini karena ada dia. Karena gue nggak tahu siapa itu yang nyuarain gitu, yang voice acting. Iya betul. Misalnya contoh, gue pengen nonton Soul, jiwa, bukan Soul Korea, karena ya menarik aja gitu soal kayak akhirat gitu ibaratnya, tapi sekarang dalam gambaran animasi dan gambaran Pixar kayak gimana kan. Gue aja lupa siapa yang jadi itunya. Jamie Foxx kan ya, kan? Gue kira ya some another black guy. Ya kan, soalnya kan gue kira siapa yang Emang kamu selama nonton animasi itu gak pernah lihat trailernya? Enggak, gue gak pernah lihat. Emang di trailer ada pengisi suaranya? Trailer pasti itu pak, diisi sama ini itu. Tapi jujur gue gak pernah. Justru itu yang attract audiens buat nonton. Iya, gue harus sadar ya. Gue kayaknya gak pernah nonton trailer ya kalau nonton animasi. Gue gak pernah fokus ke situnya malahan. Hampir semua trailer gue gak pernah fokus ke teks. Jadi kadang-kadang kalau misalnya habis nonton trailer terus misalnya Marvel nih, terus nonton breakdownnya, terus mereka nge-breakdown teks kan, misalnya kan scene teks selalu kayak gitu kan. Terus mereka kayak ini disatuin begini artinya. Langsung gue kayak lah ya juga ya. Baru gue nonton lagi teksnya juga, gue gak pernah kayak gitu. Soul misalnya gue nggak pernah nonton karena ada Jamie Foxx, nggak pernah pengen nonton karena Tina Fey kalau nggak salah kan. Tina Fey dulu juga enggak, cuma ya kalau sekarang kan kayak gitu semua. Ya terus kalau misalnya apalagi ya animasi yang gue nonton, soalnya animasi yang gue nonton tuh paling ya animasi yang sequel gitu, kayak misalnya Toy Story 4. Kalau itu mah kan nggak harus karena aktornya, karena udah punya nama gitu ibaratnya. Kalau dari gue sih itu. Jadi aktor, kalau misalnya dari gue sendiri, aktor tuh masih ada magisnya lah dalam bisa mensukseskan filmnya gitu. Dan kalau nggak salah gue sempat baca ini soal Oppenheimer. Salah satu alasan kenapa Christopher Nolan make pemain bintang-bintang kan gila itu ya. Iya. Mahal pak. Siapa? Cillian Murphy, Robert Downey Jr. sama siapa istrinya Emily Blunt. Ya, Emily Blunt. Siapa? Florence Pugh, terus Josh Hartnett, terus Alden Ehrenreich. Iya, itu dia. Rami Malek, cameo siapa? Gary Oldman. Jack Quaid. Siapa? John Wick. Jack Quaid. Oh iya benar, itu dia. Kan lagi gede-gede sama yang jadi karakter utama di Sky High juga, siapa namanya gue lupa lah itu. Iya juga ada. Ya, sama kan? Si ini yang dari Of We Pick It. Ya itu yang portofolionya gokil. Dari Of We Pick It Oppenheimer. Gila sih. Pengen banget gue punya portofolio itu. Dan itu dilakuin katanya karena salah satu alasannya itu karena ini tuh kan sebenarnya pemerannya kan
walaupun bisa dibilang gak penting tapi kan integral juga gitu buat ceritanya, apalagi kan ini kan kayak historically accurate kayak gitu. Jadi salah satu alasan pakai karakter-karakter ini karena biar bisa diikutin gitu sama penonton, ngerti nggak? Kalau misalnya lu yang main jadi siapa namanya, Oppenheimer dah. jadi Josh Hartnett nih ibaratnya, karakter Josh Hartnett nih. Iya. Ya kalau misalnya lu muncul terus tapi kan ya orang-orang kayak oh ya udah karakter itu doang. Tapi ketika ada karakter bisa si Josh Quaid siapa tuh Jack namanya? Quaid. Jack Quaid itu. Itu dia sebenarnya minor kan. Cuma Walaupun dia sebenarnya karakter sangat penting sekali di dunia fisika gitu. Jadi Feynman. Cuman ya kalau misalnya gue aja nggak tahu gitu dulu siapa kan. Tapi gue tahu dia dari walaupun gue nggak nonton film-film dia, tapi gue tahu dia dari The Boys. Dari The Boys kan. Jadi orang-orang kayak oh itu dia tuh yang The Boys itu. Jadi dia bisa narik itu karakternya masih bisa diikutin gitu sama penonton. Kalau itu dia gitu. Jadi itu salah satu alasan yang kalau nggak salah gue baca itu alasan kenapa Oppenheimer tuh ya penuh dengan bintang-bintang karena karakternya tuh banyak banget dan itu emang segila dan penting-penting banget sama itu. siapa satu lagi Benny Safdie. ya itu kan dia sebenarnya kan director. Safdie Brothers. Iya Safdie Brothers ya. Dan itu salah satu makanya menurut gue aktor masih jadi penting. Betul. Yang lucu ini tahu kan kisahnya Christopher Nolan di Dunkirk yang dimana dia nge-cast Harry Styles tapi dia nggak tahu siapa Harry Styles itu siapa. Dia kayak oh ya ini cocok ya udah tapi dia nggak tahu siapa Harry Styles. Pantas endingnya jelek kok. Di Dunkirk itu Harry Styles itu masih One Direction apa udah? Di Dunkirk itu Harry Styles masih One Direction apa udah bubar? Udah bubar. Masa emang One Direction bubar? Bubar lah. Udah lama cuman dia bukan bubar kali kayak ya bisa tapi nggak pernah. Kalau bubar pasti gue tahu. Lah bubar 2015-16 itu. One Direction itu bukan meredup. Kalau kayak ini sorry ya gue nyebut Smash itu meredup itu lama-lama hilang. Nah kalau One Direction itu bubar. Dia tuh masih di atas bubar. Harry Styles adalah Morgan Oey. Oh gitu. Oh Morgan ya. Iya kan. Gue akan membiarkan kalian berpikir dulu. Iya betul itu dia nggak Harry Styles. Tapi sebenarnya kalau kita balik lagi ya. Kalau misalkan ke aktor atau aktris, gue tuh gak tau kenapa, gue kan gak nonton film horor Indonesia ya di Indonesia karena emang gue gak terlalu suka juga. Cuman gak tau kenapa ya, gue tuh suka scroll TikTok dan tiba-tiba kayak ada FYP aja, oh ya orang ini actingnya bagus dan segala macem gitu. Padahal gue belum pernah denger namanya. Dan ternyata dia tuh main di film horor yang baru tayang. Entah kalau nggak salah yang paling baru tayang itu apa sih? Apa? Sebelum Iblis Menjemput tuh itu lama banget atau itu mah tahun berapa itu? Gue nggak tahu lagi, gue nggak nonton. Mana baru? Nggak nonton apa film horor Indonesia terbaru sih? Bayung. Kuasa Gelap. Nggak tahu lah. Kuasa Gelap itu pokoknya. Bayung. Jadi kayak itu aktor sama aktris yang dipakai siapa? Bayung. Siapa ya? Yasemin Jasem kan sih? Lupa lagi. Siapa? Yasemin Jasem. Nah, yang nggak tahu kan? Nah, itu gue nggak tahu tuh. Jadi kayak ada banyak aktor-aktor yang namanya baru gue kenal gitu. Mungkin dia pendatang baru dan segala macem. Salah satu contoh lagi, tadi dia ngomongin Harry Styles, gue keinget aja. Salah satu teman gue itu sangat suka One Direction, mungkin lebih ke Harry Styles. Kayaknya One Direction karena selama sekolah dia ngomongin One Direction terus. Dia nonton Eternals. Oke. Oh ya. Oke. Gue bingung ini kenapa orang nonton Eternals gitu. Sangat tidak ngikutin Marvel sama sekali gitu. Dan ternyata ya itu dia cuma muncul di after credits. Di ending doang dia. Kayaknya sama dengan alasan cewek-cewek nonton The Marvels. Karena di situ ada aktor Korea yang sebenarnya aku nggak tahu siapa. Tapi pas aku lihat komen tuh ada aktor Korea ini seperti film apa? BTS bukan sih? Bukan. Oh bukan. Kayak dia tuh emang aktor Korea, cuma aku kenal kan. Cuma pasti kan ada yang jadi suaminya si Carol kan? Iya yang di dunia musik itu. Iya. Tanda gue nggak nonton ya dan gak bakal pernah nonton. Jangan. Itu maksudnya itu flashback ya? Enggak, dia itu planetnya hancur. Enggak planetnya hancur dia. Oh enggak. Dia mereka tuh bertiga tuh datang ke sono buat minta bantuan. Dan sebenarnya di sono itu ternyata si Carol nikah sama itu sebagai tradisi. Oke. Sebagai tradisi doang bukan karena out of love gitu. Enggak, bukan. Oh, tradisi. Bangkai. Sudah aktor Korea itu kan kayak ini siapa pas aku lihat komen kok pada excited sama ini gitu kan. Jadi aku ngerti sih kenapa. Ini sama kasusnya sama film sama lagu World Cup 2022. Itu apa ya? Yang meledak gara-gara ada si siapa namanya? Lupa gua. Siapa ya? Will Smith. BTS. Enggak BTS. Oh iya si Jungkook pun.
Nggak tahu gue itu Masa pokoknya. jumblok deh. Itu jadi meledak lagu World Cup 2022 tuh. Yang We Are The opening Dreamers itu. openingnya. Iya yang apa sih? We Are Yang The Dreamers itu. Dreamers ya. Heeh. Itu kan sebenarnya We are the world. Bukan Michael Jackson. Itu. Oh, jelek. jauh Gue banget. habis nyanyi itu di motor soalnya. Kenapa nyanyi itu ya by the way? Tahu. Lah ada yang Oh. lagu. Apa? Sebenarnya lebih Lampu merah. pengaruh yang mungkin bisa dibilang pengaruh aktor dalam film itu lebih ke branding namanya gitu ya, kayak Iya. oh dia main nih gue nonton lah. Tapi itu bisa aja memang bisa, memang bahkan mungkin ada film yang menggunakan teknik atau menggunakan metode itu untuk bisa mempromosikan filmnya gitu. Karena kalau misalkan lo udah pakai aktor yang terkenal gitu dalam film lo, itu tuh kayak lo udah mendapatkan promosi juga gitu bersamaan dengan itu gitu. Udah auto promote. Oh dia udah auto promote karena lo udah punya aktor itu, yang aktor yang mungkin udah punya fan base gitu loh. Sayangnya tidak bekerja di Borderlands. Itu rugi besar sekali pada Menurut gue aktornya. itu aktornya aja. ketutupnya sama fanbase-nya kayaknya. Iya, fanbase-nya udah benci duluan sama filmnya, jadi kayak apa nih jelek. Padahal yang main ada Kate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Iya. Curtis, Jack Gue Black. belum nonton lagi tuh. Hancur pak ininya apa namanya. Ada di Pendapatan Indonesia nggak sih? Borderland. Ada kan? Main Lu nonton nggak? enggak. Oh. Aku nggak main game jadi kayak nggak tertarik aja. Gue juga nggak tahu. Tapi gue kira tuh ini bakal kayak Dungeons and Dragons yang dapat Iya, positif gitu Dungeons kan. and Dragons kan iya awalnya kayak kok board game dibikin gini, tapi ternyata bagus. Aku belum nonton tapi kayak bilang bagus. Tapi kalau game itu kan udah punya fanbase sendiri kan. Iya udah. Harusnya nggak usah pakai aktor yang ini. Contohnya kayak si Gran Turismo. Gran Turismo ya. Iya, walaupun kalau menurut gue alasan mereka pakai aktor tuh karena ya karena mereka ibaratnya buat film Borderlands tuh ya emang udah pasti bakal dapat Iya. dari pemain-pemainnya, tapi kan butuh yang lain juga gitu. Benar. Gitu. Kan Gran Turismo itu yang terkenal siapa ya? Paling cuman si David Harbour sama Orlando Bloom. Iya. Dua itu. Orlando Bloom tuh yang mana sih? Orlando Bloom. Pirates of the Caribbean. yang ini yang Nonton. jadi krupit ya. Allah. Ya. Jadi krupit. Bukan jadi krupit, jadi bosnya yang promosiin. Oh iya benar. Yang saranin ini kompetisi Gran Turismo. Yang jadi itu siapa sih, lupa gue, yang kepala krunya tuh. Ini David Harbour. Oh iya benar. David Harbour. Tuh. Yang di Bahkan pemeran utamanya pun gue baru dengar namanya. Red Guardian. Iya, Red Guardian. Gue aja baru dengar nama pemeran utamanya sama. di film itu. Iya. Itu ternyata dia juga main di ini di Saltburn. Oh iya, Ya dia main di situ ternyata. bukan pemeran utama tapi supporting. Bukan, supporting. Saltburn tuh si itu bukan? Barry Keoghan. Barry Keoghan ya. Dari Gaben. Ya. Main di situ. Ya. Apakah berarti tandanya kita kan baru belajar atau baru tahu mungkin tentang star system? Ya. Berarti masih jalan ya. Tapi nggak tahu ya, itu Hollywood sebenarnya kan. Kalau misalnya Indonesia sendiri, kayaknya nggak tahu ya. Kayak itu salah satu ini gak sih, harusnya jadi salah satu strategi lo membuat Indonesia film mungkin. komersil gitu loh. Ada nggak Indonesia sekarang? Belum. Kayaknya- Soalnya Indonesia tuh lebih ke genre, bukan ke Iya. Yes, exactly. Betul. Itu Itu yang gue pikirin. bilang tadi, makanya di genre horor kan orang Indonesia ya kebanyakan mungkin gue nggak tahu itu ketika dia pengen nonton film dia ngeliat genre, oh film horor nih nonton. Iya makanya. Karena kebanyakan penggemar film di Indonesia tuh lebih tertarik sama genre horor kan. Bahkan aktornya pun kayak yang gue bilang tadi itu gue baru denger namanya gitu loh. Iya. Kayak siapa gitu. Ya kata makanya gue. tiap aku liat trailer horor kayak ini siapa. Iya gitu. kan. Lu gak kenal Lu nggak sama pernah siapa. kan ngelihat sekelas Reza Rahardian main film horor lagi gitu. Iya makanya enggak. Makanya kan gue ngeliat kayak aktornya siapa sih kata gue. Kita nonton film nih. Sebelum film dimulai ada trailer. Ya kan? Trailer puter tuh. Ada film horor Indonesia. Iya. Yang gue lihat pertama kali ini siapa aktornya. Gue bilang. Iya siapa ya. Jadi kayak mereka mungkin bukan melihat siapa aktornya tapi ngelihat genrenya gitu, karena peminat terbesar. Ya lagi-lagi itu strategi komersil lah bisa dibilang. Ya mungkin ya kecuali filmnya Joko Anwar yang emang udah Ya. tinggi kan kelasnya, aktor-aktornya juga tinggi semua. Tapi untuk horor yang menengah gitu kita ngeliatnya ini siapa yang main, ini siapa, kita kurang kenal gitu. Makanya Makanya yang kenal juga cuma ada kan Jasemin Jasem, itu emang ada beberapa di film dia. Itu aja siapa Bang? iya, gue juga baru denger namanya gitu. Oke, pertama kali lihat dia tuh di ini Keluarga Cemara, menjadi temannya si Yang pertama Sarah. atau yang pertama. Yang pertama yang bapaknya ini kan. nggak tahu juga sih, Nggak tahu belum juga. nonton juga Yang dua-duanya. bapaknya patah kaki ya. Oh iya. Apa sih itu bapaknya sakit kan kalau nggak salah. Keluarga Cemara itu. Emang mana si Ringo sakit? Yang si Ada yang Ringo- kedua kok. Si Ringo Agus. Iya, Ringo Agus. Nah yang Ringo Agusnya jalan pakai tongkat tuh apa?
Apa ya? Apa dia? Itu jatuh cinta seperti film-film? Bukan anjir. Enggak, Apa bener. yang kedua ada? Cuma aku belum nanya kedua sih. Cuma yang pertama. Apa yang gue tonton yang kedua berarti ya? Wah, itu sama Nirina juga ya? Iya, dari Iya sama Nirina juga. Jangan itu yang di Lawrence. Iya gak sih? bukan sih. Bukan. Bukan. Keluarga Cemara. Siapa ya? Keluarga Cemara bukan di Rollins. Yang Danda, yang di Lawrence. Yakin, mari kita debate. Si ini, iya bener yang di Lawrence. Iya Gimana bener sih? yang di Lawrence, bener. Soalnya udah ketebak dari line up-nya. Pasti Iya sih. kayaknya. Iya. Dan jatuh kayaknya cinta setiap gitu. director tuh punya line up tersendiri gitu loh, kayak Joko Anwar dengan Tara Basro, Nolan sama Cillian Murphy. Terus si Iya. Ernest sama si siapa sih namanya? Satu-satunya film Nolan yang gak ada Cillian tuh apa ya? Ya banyak sih sebenarnya. Following, Memento, The Prestige, Interstellar, Insomnia. Di Dark Knight juga nggak ada Cillian Murphy. Mau ada. Nggak ada dia The Dark Knight Rises ada. Ada. Di mana? Di awal banget, Ya, tau di kan awal, yang adegan parkir. Oh iya ding. Terus ternyata pas dibuka itu dia. Kayak gitu. I'm not wearing hockey pants. Tenet gitu. juga nggak ada. Tenet dia nggak ada. Iya, di Karena Tenet nggak siap-siap Oppenheimer. Ya, Siap Oppenheimer. Dan gelut dulu sama berantem dulu sama Warner Iya. Bros. Iya di Tenet tuh nggak ada line up-nya si ini ya, si Nolan ya. Kan kayak Robert baru Pattinson. semua sih. Ada aktor apa namanya? Aktor langganan dia si siapa? Kenneth Branagh. Oh iya benar. Kenneth Kenneth Branagh. Di situ Kenneth Branagh juga jadi ini kan Dunkirk. Terus Tenet, Oppenheimer udah 3 doang sih. Kalau Ernest Prakasa tuh si gue lupa lagi yang orang Batak itu. Cewek Batak. Kayak gue belum pernah yang masih nonton. muda. Enggak, udah berusia dan dia bukan dari kalangan komik. Kan biasanya Ernest Prakasa itu pakai aktornya dari komika kan. Itu bukan komika, dia tuh ada di film Susah Sinyal yang jadi ibunya Asri Wallace kan? bukan. Kalau Asri Wallace mah bukan. Tapi Asri Wallace juga termasuk yang sering dipakai sama Ernest emang. Di Imperfect. Imperfect mah bukan Ernest tapi istrinya. Cek toko sebelah. Ernest kan? Saya belum nonton semua film Ernest. Oh Adinia Wirsati. Nggak tahu lagi. Kan lagi nggak tahu. Indonesia itu. Ini bisa dianalisis ya. Iya, apakah aktor tuh mengaruh atau enggak sebenarnya? Iya sih. Iya betul. Indonesia mungkin ya masalah audiens Indonesianya, bukan film Indonesianya. Betul. Kalau audiensnya emang ke aktornya ya udah pasti kebanyakan film Indonesia lebih mempromosiin. It's a loop tau kalau misalnya soal kayak gitu. Kayak misalnya audience make market, market makes audience. Betul, bisa. Itu tuh ngeloop tau. Jadi kayak ngebuat sebuah lingkaran yang kayak misalnya orang-orang nih ngomong ke film, kamu tuh bikin film ini dong, film yang lebih berkualitas, berarti jangan horor-horor terus ya. Tapi masyarakatnya pengen horor. Tapi justru masyarakat bilang, ya lu terus yang ngasih ke kita horor-horor terus. Jadi kayak udah. Iya benar. Film kayak CCSDFF gak selaku yang lain. CCDS apa? Jatuh cinta seperti film-film. Kok C? JCSDFF. JCDF, astagfirullah. Ya elah. Semua orang ngomongnya JCDF. Aku JCDF. Sama orang yang nge-retweet Twitter saya, which is Sheila Dara aja ngomongnya JCDF ya. Tapi emang jatuh cinta seperti film-film itu kalau menurut gua kayaknya bukan film komersil sih itu. Laku. Tipikal film laku untuk tipikal film kayak gitu di Indonesia itu laku ya. 500.000. Karena sebenarnya menurut gue itu bukan tipikal film komersil sebenarnya. Itu lebih ke film yang diajukan buat festival, lebih cocok itu. Menurut gue komersil mungkin bisa tapi nggak yang beda lah. Kelas tinggi gitu. Soalnya ini ya romcom sebenarnya. I don't know. Kita sidetrack dan mungkin ini udah mau ke akhir juga. Tapi ternyata hitam putih itu ngaruh ya ke orang. Ngaruh. Iya. Maksudnya kayak ada orang mungkin banyak. Ada yang ngelakuin penelitian ya lo. Yang nggak mau nonton film black and white. I was like, okay. Mungkin orang-orang mikirnya lagi-lagi gue nggak punya scientific backing buat ini, tapi mungkin mikirnya kayak black and white buat mereka means film jadul, black and white means film jelek misalnya kayak gitu. Tapi kalau buat gue black and white means artistic choice. Betul. Unik. Narrative choice gitu. Kayak uniqueness dari sebuah film gitu. Oppenheimer. Kalau misalnya ada yang ada yang buat penelitian siapa ya waktu itu ya? Gua nanti. Jadi kayak pengaruh hitam putih
dalam Oh film nggak jadi deh, jatuh soalnya cinta kuantitatif. seperti itu. Kambing. Iya. Biasanya kalau berwarna nggak bakal menarik hitam putih masalahnya. Yang udah nggak bakal ini aja. Betul. Soalnya kan Betul. itu makanya kan ini narrative choice sama artistik. Sebenarnya lebih ke narrative choice aja. Ya. Jadi bukan cuman dibikin hitam putih doang nih biar bagus, tapi emang ada Naratifnya alasannya ternyata gitu, di akhir gitu. naratifnya Betul. kayak gitu aja. Dan alur ceritanya juga bagus sih menurut gua dari ini ya, Bagus jatuh cinta banget. seperti film-film kayak nggak seperti cerita cinta pada umumnya, lebih kayak cerita cinta orang tua gitu. Iya. Ya. Bukan orang tua juga, 40 tua. Dewasa lah. Dewasa lah. Jadi kayak kalau kita kan mereka tuh pengen bilang kalau cinta itu nggak harus setiap hari ngasih hadiah, nggak setiap hari harus nge-treat, nggak harus setiap hari harus gini gitu, kayak ya lu suka ngobrol sama pasangan lu itu termasuk salah satu bentuk cinta Iya, itu iya. sendiri gitu. Ya, kurang lebih itu dari kita soal aktor. Kita akan masuk ke segmen baru. Apa itu? Jadi Ya kan itu udah ada. segmen lama. Tapi yang dinamain baru Iya, ini. jadi kita kan punya tradisi dan tradisinya adalah kita ngomongin film yang kita pilih aja sebenarnya film yang udah ditonton atau yang mau ditonton, jadi bebas mau dua-duanya boleh, mau ini boleh. Oke. Gue nanya ke mereka soal nama segmen tapi nggak ada yang kepikiran sama sekali, cuman gue doang kepikiran. Iya. Apa itu? Watchlist. Kita namain Watchlist. segmen ini adalah watchlist. Ini adalah segmen penutup buat setiap episode Oke. H17 juga. Kita akan ngomongin tentang film apa yang udah kita tonton atau film apa yang pengen kita tonton. Dan kita bakalan ngomongin secara singkat aja film-film itu. Dari gua dulu deh. Karena kemarin kita sempat ada kuliah soal sejarah film. Iya. Gua akhirnya nonton, sebenarnya bukan nonton, lebih kayak ngelihat cuplikan-cuplikannya, tapi cuplikannya itu banyak, jadinya kayak nontonnya semuanya full gitu. Ya. Gue nonton lagi Babylon. Dan yang salah satu scene yang gue tonton terus kemarin tuh adalah scene Al Jolson itu, The Jazz Singer. Oh iya. Yang mana? The Jazz Singer yang kemarin kan kita nonton Iya. The Jazz Singer kan, Iya. yang mana si Manuelnya itu datang ke bioskop disuruh sama si Jack Conrad buat nonton deh, katanya itu ada film yang ada suaranya sekarang. Iya. Terus dia nontonnya juga kan ya udah biasa aja gitu nonton. Iya. Dan itu kan pas tiba-tiba Yang dia tiba-tiba keluar bioskop sih. ya si Al Jolson selesai nyanyi, tiba-tiba semua bioskop pada gemuruh gitu, pada tepuk tangan. Pas udah terus kan si Manuela kayak ngelihat ini kenapa orang pada tepuk tangan berdiri gitu kan, semua orang pada berdiri tepuk tangan. Tiba-tiba Langsung ngomong dulu si ininya, si Al Jolson, karakter Al Jolson yang ngomong gitu. Dan ngomongnya keren banget. Gue merinding dikit pas dia kan kemarin habis gue balik gitu. Terus gue kayak pengen coba nelaah lagi soal transisi dari silent movie ke talkie gitu kan. Dan gue langsung kayak, walaupun Jazz Singer itu bukan full film pertama yang bukan full talkie film gitu. Jadi sebenarnya Jazz Singer itu cuman ada dua scene doang yang ada synchronized dialognya itu. Dan bahkan dua scene itu sebenarnya adalah improve dari si Al Jolson-nya. Jadi ada salah satu scene yang dia ngobrol sama ibunya, sebenarnya itu nggak ada scene itu sebenarnya, tapi dia itu ngomong doang. Iya. Dan gue kayak ngebayangin dulu orang tuh mikirnya ya udah film itu bakal begini, ada musik yang lagi main, orkestra, terus juga bakal ada kayak teks gitu buat ngejelasin narasinya. So imagine guys, kalian lagi nonton di bioskop sekarang nih, nonton aja, ya udah formatnya biasa, tiba-tiba karakternya muncul ke depan lo misalnya kayak gitu. It's like a hologram ibaratnya gitu. Oke. Itu kayak menurut gue itu apa yang terjadi di mereka waktu itu gitu loh. Mereka nonton biasa aja, it's a silent movie. Awalnya munculnya juga silent movie. Kalau ada nyanyi ya mungkin sinkronisasinya sama musiknya, tapi tiba-tiba ada dia ngomong dan bisa synchronize kayak gitu. Udah kayak gitu dialognya pun bukan ngomong, lu tau kan dialognya itu adalah you ain't heard nothing yet. Si karakter Al Jolson-nya tuh dia ngomongnya you ain't heard nothing yet. Ngomongnya sebenarnya ke audiens yang di film ya kan. Tapi secara tidak langsung itu ngomongnya ke audiens yang nonton ya, karena kalian tuh belum dengar apa-apa gitu. Kalian tuh belum segimana. Karena ini welcome to the sound world, welcome to the talkie world, and goodbye to the silent world kayak gitu.
Di Babylon ini juga di film Babylon ini diliatin banget bagaimana orang-orang kaget, ada yang bilang oh my god saking nggak percayanya kalau misalnya bisa gitu, bayangin padahal buat kita kan kayak hal yang biasa aja kan sekarang kan ya, karena udah jadi normal juga. Makanya di sini gue kemarin tuh sempat mikir kayak apa kira-kira selanjutnya gitu buat film. Karena kan ternyata gue juga baru tahu tentang sejarah film, ternyata dulu tuh bioskop itu kan satu kotak gitu kita nonton buat satu kotak ke satu orang gitu. Terus gue mikir kayak kotak suara anjir. kayak kotak suara jatuhnya. Gue langsung mikir kayak apakah masa depan bakal kayak semacam hologram gitu. Tapi kalau hologram kan agak ribet dan teknologinya juga masih di luar akal gitu. Terus gue mikir apakah VR AR masuk ke bioskop, which is kayak ngeloop lagi ke yang awal. Iya, yang jadi kayak dimana cuman bisa satu orang benar. It's exactly kayak sebelumnya. Berarti menurut gue ini bakal ya ngeloop lagi tuh. Jadi nanti masa depan bakal kayak gini, bakal kayak gitu. Mungkin kalau hologram enggak sih, tapi kalau VR kayak seolah kita masuk ke dalam film itu. Ya, mungkin itu awalnya dulu, terus tiba-tiba nanti bakal muncul lagi lain-lainnya, I don't know. Ya makanya gue sangat excited sekali habis nonton Babylon, gue jadi menarik sekali gue sekarang dengerin podcast soal sejarah film juga karena sangat menarik sekali. Walaupun sejarah film tuh menurut gue jadi kayak ada dibagi dua gitu loh. Yang satu ada komersial, yang satu ada keilmuan. Yang satu dari Uni Soviet, yang satu dari Amerika. Itu dari gue Babylon, sangat menarik sekali, silakan nonton. Sangat susah sekali buat orang-orang yang gak suka film buat nonton ini kayaknya. Iya betul. Yang suka nonton, yang suka sama film, yang cinta sama film, yang lebih cinta banget sama film. Tapi Babylon bukan comfort movie buat orang Indonesia sih kayaknya. Sangat tidak. Apa nonton bioskop sepi sekali. Ya, hanya pecinta-pecinta film yang gak teriak-teriak dan betul. Gus. Babylon nonton itu buat gue sih. Tonton film itu dan apalagi scene terakhirnya yang sangat apa ya, buat seorang yang suka film, I don't know if I can say myself as a pecinta film, gue mungkin cuma penikmat film doang gitu karena gue juga gak mendalamin film banget ya buat sekarang gitu. Betul. Tapi benar-benar emosional banget gitu. Sebuah cerita fiktif tapi bisa meaning something deeper, something higher gitu buat orang-orang yang nontonnya gitu. Itu dari gua. Habis nonton Babylon, mau nonton apa? Joker. Iya sih benar. Kayak kita bertiga juga gitu deh. Iya, nonton Joker sih. Yeah. Cuman kalau gua film yang kemarin gua tonton, gua kemarin habis rewatch film Spencer Confidential. Di filmnya Peter Berg. Animasi atau? Enggak, film asli, film. Di Netflix. Mark Wahlberg ya? Iya. Oh iya. Lu nonton udah? Belum. Apa namanya? Spencer Confidential. Cuman menurut gue filmnya biasa aja. Kemarin tuh gue nonton lagi gara-gara ada cuplikan di, biasanya gitu lah gue selalu gitu ya, ngeliat cuplikan di TikTok lewat set kayak gue pengen nonton lanjutnya, gue tonton aja, gue buka Netflix gue tonton. Buddy cop ini atau bukan? Nggak tahu. Saya kayak duaan gini, Winston. Action comedy. Misalnya duaan gitu, buddy cop gitu atau enggak? Ceritanya tuh si Mark Wahlbergnya tuh, gue lupa siapa sih pemerannya, dia jadi apa di situ? Spencer lah. Oh iya ya judulnya. Nama judulnya Spencer. Dia mantan napi kan? Jadi si Spencer ini dia tuh mantan polisi. Abis itu jadi napi ceritanya. Abis jadi napi dia keluar penjara, balik lagi ke tempat tinggalnya. Tempat tinggal dia tuh tinggal bareng orang gitu, gue lupa namanya, udah tua gitu. Nah orang selama dia di penjara itu ternyata si orang yang temennya itu yang punya apartemen itu dia nampung satu orang, ya si yang itu, yang duonya itu, Winston Duke. Iya si Winston Duke-nya. Dan mereka jadi duo gitu karena nyelidikin. Karena gue nonton ini awalnya tuh gara-gara ini katanya film tentang penyelidikan, misteri dan segala macam gitu. Dan emang bener ternyata. Jadi kayak ada orang yang dibunuh dan mereka mencari tahu gitu, mereka berdua. Dan si Mark Wahlberg itu kan yang bikin kompleks itu, Mark Wahlberg itu bukan lagi polisi. Makanya dia nggak punya kewenangan untuk melakukan. Oh tapi dia mantan polisi gitu. Iya dia mantan. Karena dia masuk penjara dia dipecat. Iya. Nah jadi karena dia nggak punya kewenangan lagi kan. Yeah. Nah dia tuh selalu ditentang sama polisi-polisi yang lain. Kenapa lo ngelakuin penyelidikan gitu? Biar kita aja. Ya siapa yang percaya sama polisi gitu kan? Emang ada? Di film itu. Di sini itu juga ada di negara gitu. Di film itu. Jadi kayak siapa yang percaya sama polisi gitu. Jadi ya udah dia ngelakuin penyelidikan berdua diem-diem sama si Winston Duke gitu. Filmnya biasa aja, makanya ini nggak masuk ke hidden gem kemarin.
Ada yang keduanya katanya, nonton nggak? Ada yang enggak, gue nonton. Nonton. Yang pertama aja biasa aja, menurut gue ngapain nonton. 36 juga, 36 di Rotten Tomato. Yang pertamanya biasa aja, yang kedua udah tayang belum sih? Oh ini yang kedua ternyata series ya? Nggak tahu. Di sini tulisannya Confidential 2. Film sih, film. Ya, data saya. Oh enggak, kayaknya belum tayang deh. Iya belum tayang. Cuman gue I see. kayaknya nggak tertarik sih sama filmnya. Lebih tertarik sama Wake Up the Dead Man. Itu masih tahun depan dong. Itu tahun depan. Ya kalau yang mau gue tonton ya Joker lah. Joker. Semoga udah dibuka tiketnya. Sekarang hari apa sih? Hari Kamis ya? Hari apa sih intinya dia? Hari Rabu tanggal 2 Oktober. Pulang kelas langsung nonton kali. Nah itu pengen sih. IMAX tapi. Iya IMAX. Oke. Aku tunggu aku dulu lah. Aku selesai kan maghrib sore. Ya oke. Iya. Gitu. Baru ngeh lagi. Kamu malam. Oke Beb. Film yang mau tonton atau udah tonton? Yang udah nonton gak ada. Jujur aja semenjak minggu kemarin itu aku gak nonton film sama sekali. Kecuali dokumenter yang ditayangin. Yang Ya, mau gimana sama menurut- disuruh nonton. Gimana menurut lu sama Darwin's Nightmare? Iya dua itu yang aku gak tahu sih. Entah gak ada waktu atau gimana. Masalah itu kayak ada jam segini masa. Jam segini masa. Darwin's Jadi- Nightmare itu 2004 udah lama banget. Iya aku gak nonton film apa-apa guys. Selama seminggu ini. Tapi itu termasuk nonton lah. Darwin's Iya, Nightmare sama. dua itu. Lu beneran nonton sampai habis? Habis. Gila, gue aja males. Apa sih dibagi 2 kali. Sejam pertama sama terus lanjut lagi. Oh ada breaknya. Ada breaknya. Iya enggak nyambung terus. Tapi kalau nonton film selain Joker, aku ternyata baru lihat di Netflix ternyata Mission Possible lengkap di situ. Jadi kayaknya mau maraton. Oke. Nggak bakal. Oh ya gue sama satu lagi deh. Sama Nggak bakal. Kamu nggak bakal? Pasti nggak bakal. Ya semoga bisa. gue Cuma kayaknya nggak tahu. selain Joker juga gue mau nonton Now You See Me yang ketiga katanya mau tayang di Masih lama Pak. Gitu? Masih lama. Sama. Belum. Trailer aja nggak ada. Belum ada. 2025. Kalau nggak salah. Ada juga sih. Itu lo paling masih lama. Gue soalnya kemarin lihat poster-posternya kan kayak film-film yang bakal tayang dalam waktu dekat gitu dia bilang. Salah satu Now You See Me dan di situ ada Daniel Radcliffe, Redcliffe aja. pemain Harry Potter. Masih hidup itu. Anjir masih. Maksudnya karakternya Oh. yang di kedua. Oh nggak tahu gue. Pokoknya di situ. Iya, Kan dia gue masih- kan nggak nonton yang pertama yang kedua kan. Ah. Cuman gue ngeliat kayak cuplikan-cuplikan itu kayaknya asik Now You See Me Kayaknya masih hidup deh yang kedua dia. Lupa sih. Jadi masih hidup bener. gitu. Masa aktornya mati. Enggak dong. Jadi, karakternya apa? Dah itu aja. Udah itu aja. Ya udah berarti beres. Iya. Makasih udah dengerin episode ke-13 H17 dan kita bakal kayaknya ada episode depan. Kalau misalnya emang kita belum nonton Joker, berarti ada episode spesial buat minggu depan. Oke. Episode khusus kalian berdua. Gak mau ah. Wow. Enggak, gue bakal Tiga lah. tetap datang, gue bakal tetap Abang di sini. Ya gimana mau ngerekam kan Iya, di sini. Jadi ditunggu aja bakal ada episode spesial untuk mereka berdua. Gak Dan- spesial sih guys sebenarnya. Si Yahi aja yang nggak mau ini. Iya, dan kalau misalnya ternyata minggu depan kita udah nonton Joker ya kita bakal ngomongin Joker belum ya mungkin minggu depan ya. Semoga sehat dan tidak banyak tugas. Dan makasih banget yang udah nonton. Yang Nonton. yang Dengerin. udah denger itu dia. Belum sarapan nih. Ya iya sih belum sarapan juga. Terlalu pagi kita nih ngerekam itu. Ya. Makasih yang udah dengerin dan sampai jumpa di episode Senior H17 berikut ya. Bye bye. Let's go. Bye bye guys. Yay. Thank you guys.